Menurut pengakuan para warga sekitar, ada juga korban yang sudah terpisah pinggulnya, tapi ia masih bisa bertanya kepada warga, dan dia menanyakan, apakah saya ini masih hidup? Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Kimistri, kisah misteri. Jadi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe guys. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, tragedi-tragedi yang terjadi di dunia ini guys. Dan ada pula kejadian itu berbau hal-hal mistis. Apalagi di Indonesia, sudah tak asing lagi jika mendengar hal-hal yang berbau mistis atau mitos guys, di berbagai daerahnya. Peristiwa ini terjadi di Indonesia guys. Peristiwa yang pada saat itu dikenang sebagai salah satu peristiwa yang mengerikan dan penuh dengan misteri. Kejadian ini terjadi oleh salah satu alat transportasi berupa kereta api guys. Dan ini terjadi di daerah Jawa Barat. Indonesia memang masih kental akan hal-hal mistisnya guys, termasuk tempat angker. Kebanyakan tempat angker ini punya asal muasalnya, kenapa tempat itu menjadi angker, dan memberikan nuansa yang menyeramkan guys. Salah satunya adalah terowongan Paledang. Daripada penasaran tentang misteri terowongan Paledang ini, simak terus videonya sampai habis, dan jangan lupa juga untuk di subscribe guys. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Jika sudah, langsung saja kita mulai. Tragedi terowongan Paledang Bogor adalah sebuah peristiwa kecelakaan kereta api di Indonesia yang menelan belasan korban jiwa dan puluhan luka guys. Kejadian bermula pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Keadaan stasiun Bogor pada saat itu sangat ramai. Diperkirakan bahwa ada sekitar 1000 penumpang pada saat itu dan akan melakukan perjalanan ke Sukabumi guys. Padahal biasanya penumpang ke wilayah Sukabumi hanya sekitar 700 orang. Moda transportasi kereta api banyak dicari masyarakat guys, dimana pada saat itu ongkos kereta api dari Bogor ke Sukabumi hanya Rp700. Selain itu juga guys, karena kereta api ini mempunyai jalur tersendiri, maka akan lebih cepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Di hari itu, selain penumpangnya yang begitu banyak, kereta juga mengalami keterlambatan. Kereta dari Bogor bisa berangkat jika kereta dari Sukabumi sudah tiba. Jadwal keberangkatan sekitar pukul 12.50 siang, namun kemudian tertunda sampai pukul 3:43, hampir jam 4 sore. Terowongan Paledang adalah terowongan kereta api jurusan Bogor ke Sukabumi guys. Terletak di samping Masjid At-Taufik, berdekatan dengan Hotel Sahira, di Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Terowongan ini tidak terlalu panjang guys, sekitar 10 meter. Di atasnya adalah Jalan Paledang yang ramai dilalui kendaraan. Terowongan ini agak sempit jika ada kereta yang lewat. Bisa dilihat kalau jarak antara atap kereta dan bagian atas terowongan tidak memiliki celah. Inilah juga yang menjadi penyebab salah satu tragedi kecelakaan kereta api paling mengenaskan dan mengerikan di Indonesia. Sekitar tahun 2000-an guys, 20 pelajar SMA yang masih mengenakan seragam sekolahnya berencana untuk berkemah ke Bogor dari Sukabumi. Mereka pun menaiki kereta api yang akan melewati terowongan ini. Naasnya mereka memutuskan untuk naik di atas atap kereta ini guys, dan tidak mengetahui jika kereta ini akan melewati terowongan Paledang yang minim celah di atasnya guys. Mereka awalnya sudah diperingatkan oleh para petugas, namun mereka tetap naik di atas atap kereta ini. Waktu itu guys, peraturan untuk naik di atas atap kereta tidak ketat seperti sekarang. Saat mendekati terowongan Paledang, kereta melaju dengan cepat untuk mengejar keterlambatan. 20 orang siswa yang naik di atas atap kereta itu panik. 8 orang sempat melompat dari atas atap kereta ini dan selamat meskipun mereka mengalami patah tulang di beberapa bagian. Sementara itu 12 lainnya menabrak bagian atas terowongan dan jatuh ke rel hingga terlindas oleh kereta.
Warga setempat dan tim evakuasi melihat sebuah pemandangan yang mungkin tidak bisa mereka lupakan pada saat itu. Bagian tubuh dari 12 siswa ini berserakan guys, dari mulai tangan, kaki, isi perut, sampai kepala. Kejadian ini sekitar tahun 2000-an. Waktu itu penumpang kereta api yang naik di atas atap gerbong kereta ini jatuh ke rel setelah ngebentur tembok terowongan yang sempit itu guys. Tubuh penumpang kereta terlindas dan meninggal di tempat dengan kondisi mengenaskan. Dibantu para warga, tim evakuasi memunguti bagian-bagian tubuh korban yang sudah bercerai-berai. Ada juga bagian tubuh yang terlalu kecil dan menempel di bagian tembok terowongan guys. Menurut pengakuan para warga sekitar, ada juga korban yang sudah terpisah pinggulnya, tapi ia masih bisa bertanya kepada warga dan dia menanyakan, apakah saya ini masih hidup? Setelah kejadian tersebut, kereta Bogor-Sukabumi sempat berhenti beroperasi, namun sekarang sudah beroperasi kembali menggunakan kereta wisata Pangrango. Tragedi mengerikan tersebut menjadi awal mula keangkeran terowongan Paledang ini guys. Para warga kerap melihat penampakan-penampakan mengerikan ketika melewati terowongan ini pada malam hari. Seperti melihat anak-anak muda yang sedang berkumpul di bawah terowongan ini guys, namun kemudian menghilang. Ada juga cerita seorang mahasiswa IPB yang ngekos di dekat daerah situ guys. Saat ia melewati tempat itu pada malam hari dan ia melihat manusia tanpa kepala. Selain itu guys, terowongan ini juga kerap terdengar suara-suara seperti orang sedang menggunakan tas ransel dan juga suara orang-orang teriak minta tolong. Namun tidak diketahui sumbernya di mana. Tentu saja penampakan-penampakan ini dikaitkan dengan kenangan kelam terowongan Paledang yang merenggut 12 jiwa. Entah benar ada kaitannya atau tidak. Yang pasti warga sekitar tempat kejadian agak was-was jika melewati tempat itu pada malam hari guys. Konon katanya warga setempat percaya jika terowongan Paledang yang sering jadi perlintasan memiliki aura mistis tersendiri guys. Sebab rel itu dibangun dengan nyawa para pekerja rodi. Rel perlintasan kereta peninggalan zaman Belanda itu dibuat dengan jeripayah para pribumi. Karena tidak sedikit warga pribumi menjadi pekerja rodi tewas saat membangun rel yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi. Tak hanya itu guys, menurut orang-orang tua zaman dulu, Belanda mempekerjakan warga Indonesia dari berbagai daerah hanya untuk membuat rel kereta dengan sistem kerja rodi. Apalagi sejak tragedi itu, kecelakaan yang mengambil nyawa 12 murid yang mau berkemah di wilayah Sukabumi saat musim liburan pada tahun 2000 lalu guys. Berbagai cerita menyebar luas dari mulut ke mulut, mulai dari suara jeritan minta tolong sampai penampakan pria tanpa kepala. Tak hanya penampakan hantu tanpa kepala guys, di lokasi tersebut juga sering terdengar suara teriakan. Cerita mistis penampakan hantu tanpa kepala ini dialami oleh para pendatang di lokasi tersebut guys. Namun begitu diamati, tak ada siapapun yang terlihat. Banyak juga yang mengatakan kalau mereka melihat penampakan hantu tanpa kepala. Mengingat kejadian pada saat tahun 2000 silam, para korban berhamburan jatuh dengan anggota tubuh yang terpisah. Sejak saat itulah kisah sosok hantu tanpa kepala menyebar luas guys, dimana sudah banyak warga sekitar yang melihat penampakan itu yang sering melintas di terowongan Paledang ini guys. Mungkin sampai di sini dulu kisah misteri tentang terowongan Paledang di Jawa Barat ini. Jika kalian ingin request, kalian bisa komen di bawah atau enggak bisa DM Instagram kami guys. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya guys, dan yang belum subscribe, subscribe dulu. See you next video, bye bye.